Tidak ada lagi seremonial yang anaknya didatangi orang tua, cium tangan, dan itu akan terulang lagi. Kita sama-sama menandatangani deklarasi, kalau sampai itu terjadi, KJP cabut. Ketika berita itu benar, ya kita dilupakan. Tapi ketika berita itu salah, itu kalau perlu sampai lek-lekan kita diinjak, Pak. Dengan gempuran yang sebesar ini, banyak mental anggota yang tentunya drop. Tetapi saya selalu memberikan motivasi bahwa ayo tidak usah mempedulikan itu, yang penting kita berbuat. Kita tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu masih membutuhkan kita, masih membutuhkan keberadaan kita. Jadi hari ini itu khusus saya siapkan acara untuk silaturahmi seluruh anggota Polsek Pesanggerahan beserta keluarga, lalu juga masyarakat sekitar dan teman-teman wartawan, media online, portal dan lain sebagainya. Mengapa acara ini saya adakan? Pertama, ini halal bihalal dalam rangka Idul Fitri. Lalu yang kedua, insya Allah saya paham betul suasana kebatinan teman-teman media ini. Karena kita sama-sama berada di lapangan selama bulan puasa, kita sama-sama berbuat untuk masyarakat. Sehingga pada hari ini, pagi hari ini, ya kita semua berkumpul untuk bersilaturahmi, kita juga untuk saling bermaaf-maafan, dan juga untuk saling diskusi. Kira-kira apa, hal-hal apa yang mungkin bisa kita bahas atau mungkin pelayanan apa yang bisa kami berikan kepada masyarakat, karena itu tentunya tidak bisa murni kami bekerja sendiri. Pasti kami membutuhkan teman-teman berbagai kalangan, berbagai pihak ya, termasuk dari teman-teman media. Yang pasti saya sangat bersyukur dengan keberadaan teman-teman media. Saat ini Polri sudah memiliki layanan 110. Ada layanan 110. Saya pribadi pun juga menyebarkan nomor handphone saya kepada masyarakat. Artinya tidak ada batas antara saya dengan masyarakat. Tetapi yang paling utama dari teman-teman media sendiri, kalau tidak ada teman-teman media, mungkin saya baru tahu suatu kejadian, saya dan jajaran, itu 2 jam kemudian. Tapi karena ada teman-teman media yang mengkonfirmasi ke saya, menanyakan ke saya, itu mungkin 10 menit, 15 menit kami pasti langsung ada di TKP dan memastikan betul, mendalami betul ada kejadian apa nih, seperti itu. Jadi memang kalau secara sinergi, ya saya sangat-sangat bersyukur ada teman-teman media berada di sisi kami sebagai anggota Polri. Jadi informasi pertama itu justru kembali lagi datang dari teman-teman media. Ini ada antrian panjang dan itu hari ketiga Lebaran ya. Itu hari ketiga Lebaran. Terus saya lihat, loh kok di perumahan warga dan antriannya panjang. Cukup sangat panjang ya, dan begitu saya cek, saya coba bertanya ke ketua RW setempat, saya tanya ke RT setempat, itu disampaikan bahwa, Bu, ini nih rekanan dari penerimaan retur Shopee. Ya, ini mohon maaf saya sebutkan secara langsung ya. SPX itu. Ternyata dari pihak agen mitra tersebut pun tidak tahu secara sistem mereka di-on-kan. Namanya mitra-mitra driver kurir ini kan mencari rezeki. Mereka mau mengambil barang-barang retur. Barang-barang retur yang datangnya itu tidak hanya dari wilayah Jakarta. Bahkan bisa dikatakan itu Jabodetabek. Pada saat mereka antri panjang, gimana caranya kehadiran kami anggota Polri ini kan tidak sebatas memberi pengamanan, kenyamanan dan keselamatan, tetapi juga kami harus mencari solusi apa yang bisa dilakukan. Nah, saya coba saya tanya ke mitra SPX itu, kemana saya harus berbuat ini nih, saya harus berbuat apa supaya jangan hanya satu layanan di sini, karena ini perumahan warga, antrian sampai hampir 2 kilo, 3.000 mitra kurir. Siapa saya harus ini? Oh Bu, ini Ibu harus ke kepala gudang. Ibu harus mencari mitra lainnya, karena mitra lainnya ternyata di daerah Pesanggerahan itu kurang lebih ada 3 atau 4 mitra lainnya.
Cuma ini semua kepentok karena pelayanan dari pihak Shopee sendiri itu by system. Tapi kan yang namanya sistem tetap dikendalikan oleh manusia. Nah, disitulah saya cari tahu, coba cari orang gudangnya di mana tempat gudangnya, siapa nomor teleponnya, berapa nomor teleponnya, dan ayo kita koordinasi, kita ngobrol. Nah itulah dari kejadian tersebut, ya alhamdulillah, gitu. Artinya keberadaan Polri tidak hanya memberikan pengamanan, kenyamanan dan keselamatan, tapi juga harus menjadi solusi bagi warga masyarakat yang membutuhkan supaya dipecah, terurai, jangan sampai jadi antrian panjang, bahkan sudah ada yang antri dari jam 10 pagi, Pak. Pemilik agennya aja tidak tahu kalau beliau itu secara sistem di on cam, gitu loh. Tiba-tiba dia jadi digedor, datang. Saya pun kalau seandainya menjadi operator yang ada di dalam ruangan itu, Pak, wah 2 jam saya udah habis oksigen, Pak. Habis oksigen, Pak. Itu sempit, komputer cuma 1. Nah, sementara driver harus antri. Saya lihat juga barang-barang yang dikembalikan. Iya, barang-barang yang kecil, barang-barang yang mungkin tertunda berapa lama, yang salah keinginannya. Bahkan ada beras juga yang diretur, itu kan saya pikir nih sampai kayak begini, sampai sepanjang ini gitu. Dan alhamdulillah saya dan jajaran di Polsek Pesanggerahan juga dibantu dari rekan-rekan dari kecamatan, oleh Satpol PP kami dibantu. Kalau gejolak awal yang saya ketahui paling awal pertama adalah tingkat tawuran dan juga ormas yang berada di Pesanggerahan. Tapi kembali lagi saya coba melakukan pendekatan dan alhamdulillah mungkin dari teman-teman media sendiri bisa menyaksikan apakah ormas-ormas ada yang berita-berita sebelumnya atau adakah tawuran-tawuran yang seperti berita-berita sebelumnya, karena terkait tawuran yang dilakukan remaja itu menjadi salah satu konsentrasi saya di posisi saya yang sebelumnya pernah menjabat Kapolsek. Saya merasa tawuran remaja ini adalah dinamika, tren, pergeseran moral yang mungkin dulu jika kita menjadi pengurus OSIS, grup pecinta alam, ikut klub olahraga tertentu itu kebanggaan, sekarang itu bergeser. Jadi orang-orang yang lebih suka ikut perkumpulan tertentu di medsos, janjian untuk adu kekuatan. Oh, saya grup kuat nih, saya geng motor yang kuat, atau saya ada di komplotan yang kuat nih, janjian via medsos untuk melakukan tawuran. Tanpa mereka sadari apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal, karena pilihannya 2, mereka menjadi pelaku atau mereka menjadi korban. Dengan menggunakan penggaris-penggaris besi, terus dibuat seperti samurai, mereka main serang-serangan. Mereka itu kan tidak tahu itu bolongnya itu bisa sampai kelihatan tulang. Itu pengalaman saya pada saat saya bertugas di Polsek Pagedangan saat itu. Dan di sini alhamdulillah saya didukung oleh Pak Camat melalui Kasatlaknya, bagian pendidikan, terus Pak dan Ramil juga. Kita sama-sama sepakat bahwa ketika terjadi tawuran tidak ada lagi seremonial yang anaknya didatangi orang tua, cium tangan, dan itu akan terulang lagi. Karena bagi anak-anak zaman sekarang, paling cuma di kantor polisi, nanti salaman, nanti begini, selesai. Tapi kita sama-sama menandatangani deklarasi, dan itu orang tuanya tanda tangan, anaknya tanda tangan, sekolahnya juga tanda tangan. Kalau sampai itu terjadi, KJP cabut. Jadi instruksi KJP cabut itu yang mungkin tidak terlalu menggelegar, di sini saya gelorakan, KJP cabut. Itulah yang mungkin pada akhirnya tingkat tawuran bisa dikatakan turun drastis, bahkan tidak ada. Adapun itu warga udah bubarkan. Itu warga yang membubarkan, karena warga-warga di Pesanggerahan saat ini sangat luar biasa kecintaannya mereka, kesayangan mereka terhadap Polri. Karena bagi mereka keselamatan diri mereka juga menjadi prioritas utama. Dan selain itu juga ketika ada sebuah atau suatu kejadian, saya selalu sampaikan, silakan Bapak Ibu
kalau memang mau eksekusi, eksekusi aja duluan. Tapi jangan sampai parah ya, kasih ke kita, percaya ke kami, percayakan. Kami pasti akan memproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa kali mungkin bisa dikatakan Polsek Pesanggerahan ini bisa melakukan penangkapan terhadap tindak pidana tertentu. Semua ini peran dari warga masyarakat yang memberikan informasi, Bu, ini ada di sini, Bu. Ini di sini, karena saya juga tidak membatasi interaksi saya dengan masyarakat. Bu, ini ada di sini, Bu. Tadi saya terakhir lihat orangnya ada di sini, Bu. Ini pakai motor ini, Bu. Dia sekarang begini, Bu. Gitu. Akhirnya mau pelakunya kabur sampai di Bogor pun ya tetap kita tangkep. Dari mana? Dari warga masyarakat. Kami berbuat. Jadi hantaman sebesar apapun yang terjadi di luar sana, pandangan seburuk apapun yang terjadi mengenai institusi Polri, kami di Polsek Pesanggerahan kami berbuat yang terbaik untuk masyarakat, karena prinsipnya yang selalu saya tekankan dan saya sampaikan kepada anggota, tugas Polri ini dimanapun berada tuh sama, 3, pelindung pengayom masyarakat, memelihara Kamtipmas, dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana. Tidak ada polisi di Indonesia Raya ini yang punya tugas berbeda. Sama ini 3 ini tugasnya polisi, dan itu saya selalu tekankan kepada masyarakat dan juga kepada anggota. Terlebih lagi yang menjadi anggota-anggota saya adalah senior-senior saya di kepolisian, karena mereka duluan menjadi polisi daripada saya. Pengalaman-pengalaman mereka lah yang justru saya minta untuk menjadi pedoman saya ke depannya seperti apa. Dan juga evaluasi-evaluasi dari masyarakat, dari teman-teman media, apa sih yang diharapkan dari polisi? Apa sih yang diinginkan dari polisi? Memang dengan gempuran yang sebesar ini, banyak mental anggota yang tentunya drop. Tetapi saya selalu memberikan motivasi bahwa ayo tidak usah mempedulikan itu, yang penting kita berbuat, kita tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu masih membutuhkan kita, masih membutuhkan keberadaan kita. Jadi itu yang selalu menjadi concern saya kepada anggota di Polsek Pesanggerahan. Ya, ketika kita berbuat, anggaplah kita pertama dianggap berbuat salah, lalu kita menjelaskan secara prosedural, ini loh sebetulnya ini begini. Ketika berita itu benar, ya kita dilupakan. Ya. Tapi ketika berita itu salah, itu kalau perlu sampai lek-lekan kita diinjak, Pak. Kan itu ceritanya. Cuma ya kembali lagi, yang penting kita berbuat dulu yang terbaik, kita berikan pelayanan yang terbaik, kita harus cepat merespon apapun yang menjadi keluhan di masyarakat. Jadi ya jujur aja, Mas, handphone saya ini laporannya nggak cuma Pesanggerahan jadinya. Nggak cuma Pesanggerahan, jadi pernah yang di NTT, ada juga yang di Bekasi, ada juga yang di luar mana-mana gitu ya. Kebetulan saya juga punya rekanan angkatan di wilayah-wilayah lainnya, ya kita bantu untuk koordinasi kan, tolong dibantu, tuh ada di desa ini, di NTT ada keributan, ada apa, tolong dibantu ya, ini anggota turun. Karena katanya menghubungi 110-nya, putus 110-nya, jadi ya sudah, hal-hal yang sekecil itu aja yang insya Allah kami berbuat dulu untuk masyarakat. Itu adalah keterbukaan masyarakat yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau memang itu benar terjadi, itu adalah bahan evaluasi buat kami. Tetapi kembali lagi, karena lingkup saya masih di Polsek, jadi saya memastikan itu tidak terjadi di Polsek Pesanggerahan. Kalaupun itu terjadi, sampaikan langsung sama saya. Saya berani jamin, insya Allah anggota saya tidak seperti itu. Yang pertama pasti saya turun ke masyarakat. Langsung turun. Jadi begitu saya diberikan amanah untuk menjadi Kapolsek Pesanggerahan, saya kan sudah mapping, saya melakukan profiling. Oh ternyata wilayah saya ini seperti ini. Oh ternyata ini kejadian-kejadiannya. Nah, setiap kejadian itu tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Karena kembali lagi tugasnya Polri harus memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan juga harus memberikan solusi kepada masyarakat supaya kondusif wilayahnya. Nah, saya turun ke RW, saya belanja masalah dengan para RW dan RT. Itu setiap malam saya lakukan. Terus saya tanya, gimana Pak RW, gimana Pak RT, gimana Bu, gimana Pak Lurah.
ada nggak ini, oh ya Bu dimulai ini tuh begini, ini begini Bu, ini gini, ini gini, ini gini, ini gini, gini gitu. Ya saya belanja masalah itu gitu. Nah itulah yang mungkin akhirnya masyarakat akhirnya percaya dengan keberadaan Polri, khususnya anggota di Polsek Pesanggerahan. Iya, dulu itu saya di depan rumah suka melihat polisi lalu lintas, pakai seragam. Wah saya lihat ini keren ya kalau saya bisa jadi polisi. Terus sampai satu akhirnya saya mendaftar sekolah SMA Taruna Nusantara. Alhamdulillah lulus. Lalu saya melanjutkan di Akademi Kepolisian dan ternyata tidak bisa jadi polisi lalu lintas. Ternyata ilmunya belum lalu lintas, ya apapun yang saya nikmatin gitu. Dan ternyata HIV saya ternyata bukan lalu lintas gitu. HIV saya ternyata ada di fungsi lain selain lalu lintas, seperti itu. Saya sudah pernah dinas di Polda Nusa Tenggara Barat. Artinya walaupun saya orang Jakarta dan alhamdulillah saya bisa kembali berdinas di Jakarta, saya sudah pernah berdinas di wilayah luar Pulau Jawa dengan dinamika juga yang berbeda. Lalu ini amanah yang ketiga saya menjadi Kapolsek, juga tentunya di Pagedangan punya cerita sendiri. Di Lingsar NTB punya cerita sendiri. Di Pesanggerahan juga punya cerita sendiri. Tetapi tetap tiga tugasnya Polri ya sama. Hanya bagaimana kita memodifikasi supaya sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakatnya, seperti itu.